Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkira al-ifada wal istifadah wa hatha ala tamasuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ما بعد إلى قوله إمامة العدل أولى من الفاسق وإن كان الفاسق أقرأ وأفقه لأنها أقرب للقبول. إمامة البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أقرأ وأفقه للخلاف إمامة الصبي. إمامة الحر أولى من إمامة العبد والمقيم من المسافر والحلال من ولد الزنا. يستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه والأعمى والبصير إلى آخر ما قال المؤلف. Masih pembahasan tentang orang yang berhak atau yang pantas untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa sifat-sifat imam. Di antaranya yang paling layak dan pantas untuk menjadi imam adalah al-faqih, orang yang ahli fiqih atau yang memahami hukum-hukum syariat, terutamanya di dalam syariat, di dalam hukum-hukum salat. Di dalam keadaan apapun, orang yang ahli fiqih itu lebih berhak untuk dikedepankan, termasuk di dalam perkara pernikahan misalnya. Kalau ada orang yang ahli fikih maka itu dikedepankan, dikedepankan. Jadi kalau ketika pernikahan orang yang paham syariat fikih itu dimajukan kalau bisa. Karena sah atau tidaknya pernikahan itu para ahli fikih yang memahami, terutama fikih di dalam bab pernikahan tersebut, itu yang lebih memahami. Nah, kemudian begitu juga kita bahas kemarin, setelah orang yang ahli fikih lalu kemudian al-aqra, orang yang bacaannya lebih fasih. Dalam riwayat dikatakan juga, dalam pendapat yang lain dikatakan al-aqra itu adalah orang yang paling banyak hafalannya. Padahal bukan yang paling banyak hafalannya yang pantasnya jadi imam, tapi al-aqra itu al-asah, yang paling sahih bacaannya, yang paling sahih bacaannya. Kemudian al-awra', orang yang paling warok. Oh, paling warok luar biasa. Tapi tetap yang banyak pemahaman di ilmu hukum syariatnya, fikihnya itu lebih dikedepankan. Ya. Kayak misalnya pernikahan itu ya. Itu masalah pernikahan ini banyak sebenarnya yang salah kaprah. Alhamdulillah sekarang banyak pernikahan itu didikte ya. Ditalqin langsung sama orang alim. Jadi insya Allah itu lebih sah pernikahannya. Kapan hari itu ada pernikahan yang pernah kita hadiri, itu dicoba sebelum nikah, itu dicoba sama walinya, sama yang mau menikahkan. Ditanya sudah hafal, cara jawabnya sudah, pakai bahasa Arab, Indonesia bahasa Arab, sudah hafal, jawabnya iya. Coba kayak gini misalnya,
Coba ya, saya bacakan. Kata si wali ini. Ini belum dimulai ini pernikahan ini. Kalau saya mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulana binti fulan atau binti fulan binti fulan bil mahar kada rupiah. Disebutkan caranya nih. Lalu jawabnya apa? Dia yang rejal jawab, yang laki tadi itu calon suami jawab. Jawabnya qabil tu nikaha wa taswija bil mahar madkur. Di belakang ada orang yang ngomong sah katanya. Ini padahal contoh ya. Tapi di belakang udah sah, ayo tokno panganan nih. Keluarkan itu makanannya. Bingung orang-orang. Loh ada apa? Ya sudah sah. Ternyata apa sih duduk di belakang itu yang ngomong sah itu yang paham fikihnya. Yang paham fikihnya. Kenapa pernikahan itu guyonnya temen, guyonnya bercandanya beneran. Itu salah satu yang beberapa daripada masalah yang kalau guyon jadi beneran itu ya nikah. Antum guyonan, antum punya anak perempuan, antum guyon sama satu arek, ente tahal sini. Terus dia jawab gebil tuh, sudah anak ente jadi suami, jadi istrinya dia. Walaupun guyon. Utama. Terus salah satunya ya talak. Talak itu hati-hati. Hatta suami istri yang main film, artis. Dalam film itu, ya, main film suami istri. Di dalam film tersebut mengatakan ceraikan saya. Terus satu yang mengatakan iya kamu saya ceraikan. Itu sudah cerai. Kenapa? Jangan main-main dengan talak. Loh aku kan cuman guyonan, loh enggak pakai. Loh aku kan cuman acting, loh enggak pakai. Hati-hati. Hati-hati, nggak benar. Ada beberapa masalah yang itu nanti insya Allah di bab yang masalah pernikahan dan lain sebagainya. Itu pentingnya fikih. Nah kemudian pembahasan hari ini juga adalah imamatul adl aula minal fasik. Keimaman seorang yang adil itu apa? Orang yang adil itu lam yartakib kabira wa lam yusirru ala saghira. Itu adil. Orang yang adil adalah imam yang adil itu adalah imam sholat ya ini ya. Adalah imam yang tidak melakukan perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Itu imam yang adil. Ekstrimnya, maaf. Orang jika ada orang yang biasaan merokok sama orang yang tidak merokok, maka kedepankan yang tidak merokok. Kalau sama-sama posisinya, sama-sama ahli fikihnya ya. Sama-sama ahli fikihnya, sama-sama banyak bacaannya, lalu maka dikedepankan. Kenapa? Karena sepakat sudah kalau merokok hukumnya makruh. Makruh itu kalau terus-menerus jadinya dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Itu makruh. Itu adil ya, masalah adil. Tapi kalau ada imam fasik, nah ini fasik berubah lagi nih. Orangnya melakukan dosa yang terus menerus, termasuk dosa besar. Ya. Enggak sholat, mabaina sholaten, di antara dua sholat dia duduk cangkruk ghibah, gosip. Ya. Ini dosa besar gosip. Siapa yang bilang gosip dosa kecil? Enggak ada. Ya. Ngomongin orang, itu dosa besar. Orang itu kalau misalnya ada orang yang tidak ghibah, kemudian dia jadi imam, dia lebih pantas. Kalau imamnya jago ghibah, nggak pantas jadi imam, pilih yang lebih adil. Ini fikihnya ini. Ini syariatnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahad. Itu Al-Qur'anul Karim. Ulama ada yang mengatakan bahwasannya apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu semuanya dosa besar. Itu sebagian daripada ulama, kalau nggak salah Imam Al-Ghazali lebih condong ke situ. Jadi kalau dilihat Imam Adil itu lebih utama daripada orang yang fasik. Walaupun itu orang fasiknya lebih fakih dan lebih akra, lebih banyak, lebih sahih atau sahih bacaannya. Itu fasik tapi bacaannya bagus. Tetap lebih fakih, tetap. Hajjaj bin Yusuf itu orang yang pertama kali ngasih titik di Al-Quran ya.
Bukan harokat fathah kasroh, bukan. Titik di dalam Al-Quran. Qaf titiknya 2, huruf tha itu titiknya 3. Itu Hajjaj bin Yusuf. Dia dilantik jadi gubernur di Basrah. Di Basrah kalau nggak salah atau di Kufah. Beliau Hajjaj bin Yusuf itu bangun satu tempat, ya, kayak desa gitu, dengan temboknya yang tinggi. Itu tidak keluar dari desa tersebut per minggunya kecuali kurang lebih 3.000 jenazah. Hasil Hajjaj, dipenggali. Hajjaj bin Yusuf itu kalau khutbah bukan yang dipegang kayu itu, bukan. Yang dipegang itu pedang. Memang anjurannya ada yang mengatakan pedang. Ketika pertama kali khutbah, itu ketika pertama selesai dilantik, itu Hajjaj bin Yusuf itu khutbahnya bunyinya apa? Bunyi pertamanya, pendahuluannya itu adalah, sesungguhnya aku melihat kepala-kepala kalian seperti anggur yang siap dipetik. Pendahuluannya ada ekstrim ya apa? Serem. Ada satu ngomong, "Woi, turun," katanya. Turun Hajjaj. Tapi didatangi dipenggal. Deng. Kepalanya orang yang ngomong turun tadi itu. Balik lagi, sekut semua, diam satu masjid. Nurut. Itu Hajjaj bin Yusuf. Orangnya top, Al-Quranul Karim hebat, Hajjaj bin Yusuf itu. Yang ngasih tanda titik di Al-Quran Hajjaj bin Yusuf. Tapi Hajjaj bin Yusuf tetap jadi imam sholat, sedangkan Imam Hasan al-Basri, Imam Muhammad bin Sirin, imam-imam yang lain di belakangnya jadi makmum. Di belakangnya jadi makmum. Tidak peduli Hajjaj bin Yusuf. Saya gubernurnya, saya pemimpinnya, ya saya lebih hak. Karena memang pemimpin yang al-wali, yang kemarin kan sudah dibilang, al-wali atau al-hakim itu mutlak, paling berhak walaupun kayak apapun keadaannya. Tapi ya dengan syarat sholatnya benar. Kalau sholatnya nggak benar ya nggak bisa. Kemudian imam li'annaha aqrab lil qabul, karena imam yang adil itu lebih dekat diterimanya sholatnya. Dan begitu juga diterima keimamannya oleh orang yang lain. Kemudian imamatul baligh aula. Keimaman seorang yang baligh itu lebih utama daripada anak-anak. Ada orang yang kadang-kadang ngelihat ini anak ini ya, ini nggak punya dosanya nggak banyak, akhirnya dimajukan jadi imam. Dia apa? Nggak tahu maksudnya kayak apa itu. Apa mungkin dia itu kepingin benar-benar tasawufnya luar biasa atau ya apa? Jadi anak ini dimajukan jadi imam, dia sholat jadi makmum. Gak bener. Loh kayak gini ini orang-orang tipe-tipe perusak syariat, walaupun kepingin kesannya baik di dalam Islam. Kadang-kadang orang itu kepingin Islamnya itu kelihatan baik, tapi caranya kemudian salah. Itu. Lalu bagaimana? Orang yang balik lebih hak daripada orang yang masih anak-anak. Itu. Walaupun anak sobi tersebut, anak-anak tersebut, yang sobi tadi itu anak-anak itu, aqra wa afqah, hafalannya banyak, wal faqih. Anggap saja Al-Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. 5 tahun apa 7 tahun. Nah, kemudian ada orang yang seperti Imam Syafi'i muncul, lalu kemudian ada satu orang usianya dewasa. Mana yang dikedepankan untuk jadi imam? Orang yang lebih baligh. Karena ini belum baligh yang satu ini, masih anak-anak, sobi. Lil khilaf, kenapa? Karena ada khilaf, perbedaan pendapat tentang keabsahannya keimaman seorang sobi, anak kecil. Lah kalau antum punya anak laki di rumah, kalau dia sobi, anak ke umur kelas 1, 2, 3 SD, bacaan Fatihahnya bagus, tahiyatnya bagus, takbiratan bagus, enggak masalah. Antum sholatnya di masjid, anak laki-laki tersebut suruh jadi imamnya istri, imam ibunya.
Itu nggak masalah, walaupun di situ ada pendapat. Dipegang itu pendapat karena mungkin, jika dia tidak jadi imam, ibunya jadi imam, mustahil anak tersebut melakukan sholat. Berarti sholatnya nggak sah. Masa imamnya wedok, makmumnya laki, nggak sah. Lalu bagaimana? Daripada tidak adanya atau batalnya sebuah sholat jamaah di dalam rumah, maka mengambil daripada pendapat ulama yang lain. Makanya pendapat para imam atau ulama-ulama itu rahmat. Itu rahmat. Kemudian imamatul hur aula. Keimaman seorang yang merdeka, yaitu bukan budak, itu lebih utama daripada keimaman seorang budak. Wal muqim, orang yang mukim itu lebih utama dibandingkan orang yang musafir. Wal halal ini apa? Halal itu anak halal, hasil daripada pernikahan yang sah. Itu anak halal. Itu lebih utama daripada min waladiz zina, daripada anak wal iyadu billah nasallallahu alaihi afiyah, lebih utama daripada anak dari hasil perzinahan. Ada anak hasil perzinahan, nasallallahu alaihi afiyah, jadi orang alim, santri dan kemudian jadi orang alim lalu menjadi sholat. Di situ ada orang yang hur, merdeka, ya ahli fikih juga, akra juga, bacaannya bagus juga. Kedepankan yang ini. Kedepankan yang walad halal dibandingkan walad az-zina. Itu bahaya. Nah, ini penting ini sebenarnya. Bab masalah pernikahan ini penting. Ini pernah kejadian. Menikahkan seorang perempuan, kok subhanallah bapaknya pasrah wali ke kita. Ini repot ini. Kita nggak tahu sebelumnya. Begitu kita tanya, lalu kemudian yang calon lakinya ini, calon suaminya ini baru mu'alaf. Calon laki baru mu'alaf, yang perempuan ternyata setelah kita ngobrol loh, kalau begini begitu, perempuan ini hamil sebelum pernikahan. Nah, sekarang dinikahkan. Ini masalah repot sebenarnya. Gak bisa kita asal langsung menikahkan. Menikah karena menutup aib itu bisa tidak sah pernikahannya. Ini aib ini, ayo ditutup dengan cara apa? Nikahkan aja, hati-hati, bisa nggak sah. Kenapa? Itu termasuk jenis nikah mukroh, nikah yang dipaksa. Nikah dipaksa itu tidak sah. Kalau tidak sah, nikahnya nggak sah, terus bagaimana nasibnya ini? Ya turunannya nggak sah kabeh, tadi walad zina wal iyadu billah min dalik. Anak di luar pernikahan karena nikahnya nggak sah. Makanya kalau misalnya antum punya anak laki, ayo kena nikah sama dia, kamu ndak tak kasih warisan, dan nggak sah nikahnya itu. Nikahnya mukroh itu namanya, nikah orang dipaksa. Hati-hati. Ya kalau perempuan nggak masalah, kalau walinya wali mujbir, bapak kandungnya atau kakek kandung, abahnya bapak langsung. Itu nggak masalah. Tapi kalau laki itu dipaksa, hati-hati. Oh dalam nih masalah fikih pernikahan dalam, hati-hati. Nah kalau enggak, ya anak-anak ini kasihan nasab-nasabnya ini, anak keturunan, jalur keturunannya yang kasihan. Kemudian yastawil abad wal faqih, sama setara budak yang ahli fikih dengan yang merdeka, dengan orang merdeka tapi nggak ahli fikih. Budak ahli fikih itu setara dengan orang yang merdeka walaupun orang merdeka tersebut bukan ahli fikih. Wal a'ma wal basir, begitu juga orang yang buta dengan orang yang melihat.
Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu makfuful basar. Ya, makfuful basar. Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi itu beliau basir, bisa melihat. Tapi Imam Ahmad bin Zain salatnya di belakang persis. Jadi makmum. Semua murid-muridnya rata-ratanya yang semuanya itu bisa melihat di belakangnya Imam Al-Haddad. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas begitu juga makfuful basar. Tapi murid-muridnya semuanya salat di belakang jadi makmum. Jadi makmum. Sunanul jamaah, sunnah-sunnah salat berjamaah. Wahia katsirah, banyak sekali minha antara lain. Yang pertama al-qiyamu ila salati ba'da faraghil iqamah. Ada pertanyaan, bangunnya makmum ketika duduk-duduk terus kemudian muadzin atau muqim, orang yang mendirikan iqamah qomat. Sampai kapan itu berdirinya orang-orang yang makmum itu? Dikatakan al-qiyamu ila salat ba'da faraghil iqamah, setelah tuntas qomatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bangun. Imam ya jangan kesusu. Imam jangan terburu-buru. Ya. Harus sabar. Itu ada cara-caranya itu nanti. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan inda qaulihi qad qamatis shalah. Ada pendapat yang mengatakan ketika si muqim atau orang yang mendirikan iqamah itu mengucapkan qad qamatus shalah baru. Seperti itu. Illa kecuali idza khafa fawat takbiratul ihram. Kecuali kalau takut, kalau saya berdirinya nunggu qomat selesai, maka nanti saya enggak sempat menemui takbiratul ihram. Maka dia boleh berdiri walaupun qomatnya belum selesai. Atau bahkan walaupun belum qomat. Allahu akbar gitu langsung bangun dia. Mukimnya keluar mau qomat langsung dia berdiri, enggak masalah. Kenapa? Takbiratul ihram perlu, penting. Takbiratul ihram, takbir pertama imam itu barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Idza ra'aita ahadan la yahtam bi takbiratul ihram la yudrik takbiratul ihram al imam fanfit yadayka minhu. Kalau ada satu orang, nanti perhatikan, kalau misalnya antum punya toko, antum punya perusahaan, terus ngelihat waktunya sholat jamaah ada pegawainya yang mungkin dia itu sering lambat-lambatan ketemu takbiratul ihramnya imam, maka itu membawa sial katanya. Itu bawa sial. Fanfit yadayka minhu. Fanfit itu kayak dikentrokkan tangan. Mau kentrok. Oh, kenapa? Karena enggak ada berkahnya orang itu. Sampai seperti itu loh. Sampai seperti itu. Takbiratul ihram hebatnya. Orang yang menemui takbiratul ihram 40 hari terus menerus bara'atun minan nifaq. Orang itu hatinya bebas daripada sifat kemunafikan. Ada yang nambahi bara'at minan nifaq wa minan nar. Bebas dari nifak dan bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram al. Kemudian termasuk sunnah jamaah taswiyatus sufuf wal amr biha, merapikan shaf dan perintah untuk merapikan shaf. Wa minal imam akad, dan daripada imam lebih ditekankan. Imam ngadep jamaah, kemudian dilihat. Stau, tagarabu, wa tarasu, adadilu, yarhamni, yarhamkumullah. Shaf, luruskan, rapikan, rapatkan. Termasuk daripada kesempurnaan sholat. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab keliling. Jalan dulu, ada sikil, ada kaki lebih enggak maju, enggak sesuai ya. Karena menyesuaikannya pakai tumit ya, bukan pakai jari, pakai tumit. Pukul, tak. Pakai tongkatnya itu. Tak. Itu Sayyidina Umar. Ya, kalau Sayyidina Umar enggak ada yang berani ngelawan. Kalau di sini imamnya gitu digeruduk. Salah mana. Gantian imam iki kayak gitu kan berarti.
Daripada imam akad, imam lebih dianukan. Dan dimaksud dengan taswiyah meluruskan itu ta'diluha, diseimbangkan. Wa tarasu rapi. Wa wasluha menyambung saf itu adalah saddul faraj. Merapatkan barisannya. Merapatkan barisan itu ya. Enggak harus jentik ketemu jentik mepet gini. Kadang-kadang ada orang yang enggak yang geli dengan itu, yang geli ya, keriabe. Itu kadang-kadang ada satu orang sampai mekangkang ngejar jentiknya kanan kiri nih. Yang kanan kiri mepet-mepet terus ke sana. Kenapa? Geli. Jentiknya diketemukan jentik ini nih, jentik kakinya nih. Saddul faragh itu sampai rapat. Wa taqarrubuha wa tahadi al-gaimin, kalau didekatkan itu sampai sekiranya ini pundak sama pundak ini hampir nempel. Ada yang mengatakan jika shaf lurus maka hidupnya umat Islam lurus. Kalau antum kepingin, ya, sebagian ulama mengatakan atau ada salah seorang ulama mengatakan apabila engkau ingin melihat bagaimana umat Islam maka lihat shafnya ketika sholat. Miring berarti miring kabeh. Enggak bakal baik kehidupannya. Tapi kalau lurus ini umat Islam. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang pembebasan perang melawan tentara salib itu salah satunya dari shaf itu dilihat. Shafnya kurang lurus, la ilaha illallah, durung iso menang, ayo lagi enggak perang lagi, sampai begitu shaf lurus rapat. Nah ini menang ini sekarang. Kenapa? Genah saiki. Nah, seperti itu. Wal mubadarah ila shafil awal, segera untuk masuk ke shafil awal. Shafil awal ini malaikat istighfar buat orang yang di shafil awal 3 kali. Untuk shaf kedua cuma sekali. Shaf ketiga diguyu malaikat. Shaf pertama 3 kali malaikat istighfar. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kedua Allahumma ighfir lahu. Ketiga tak dapat. Itu shaful awal. Shaful awal yang paling utama siap mana? Belakangnya imam. Lalu ke kanan. Kalau sudah ada orang belakang imam ke kanan ada, nanti kalau ada orang yang masuk kiri, jangan jomplang. Oh kanan itu lebih baik, kanan enggak diisi. Enggak, harus yang rapi. Kemudian jahrul imam. Imamnya harus suaranya diangkat ketika pertama bitasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Itu yang keras, jahar. Begitu juga takbiratul ihram, lebih utama lagi. Allahu akbar. Harus keras. Tapi kerasnya tidak sampai bengkok-bengkok gitu ya. Sekiranya Allah makmum itu dengar. Kemudian walil intiqalat, takbir intiqalat, takbir perpindahan. Wassalam, dan juga ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi, itu harus dengar, jahar. Wa muwafaqatul masbuk, dan muwafaqatul masbukil imam fil adkar ghairul wajibah. Mengikutinya si makmum masbuk, makmum ini sekarang mengikuti imam fil adkar ghairul wajibah, di dalam setiap adkar yang enggak wajib adkarnya. Zikir-zikir yang enggak wajib. Zikir yang enggak wajib seperti apa? Si makmum mengikuti imam fil adkar ghairil wajibah. Kata tasyahudul akhir. Tasyahud akhir makmum enggak perlu sampai harus melok at-tahiyyat sampai ngepes, itu enggak perlu. Tapi dianjurkan barengi si imam di dalam adkar. Tapi kalau pergerakan enggak boleh, makruh. Imam ngangkat, makmum sudah ngangkat duluan. Imam belum sujud, makmum langsung sujud dulu. Itu makruh. Kemarin sudah dibahas, kalau sampai melebihi beberapa rukun ya, itu bisa batal. Ruknain, 2 rukun, kalau keterlaluan itu makmum 1 itu bisa membatalkan sholatnya.
Tapi kalau azkarnya enggak masalah kalau si makmum barengi. Bahkan itu dianjurkan. Yang keenam, ayyal tafital imam ilal makmumin min jihati yaminih. Si imam menoleh kepada makmum di jihad yamin, di kanannya. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geraknya gini. Nah, itu. Antum melihat di masjid-masjid kadang-kadang. Imam enggak noleh sama sekali. Tetap ngadep kiblat, enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Padahal sudah baca adkar. Subhanallah itu enggak noleh. Padahal itu sunnah noleh. Walaupun nanti ada khilaf ketika di Masjid Nabawi. Imam Ibn Hajar mengatakan enggak boleh, jangan noleh kanan, noleh kiri katanya. Imam Romli mengatakan oh enggak, tetap noleh kanan. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, alasannya Imam Ibn Hajar ini lebih muhibbin kepada baginda Nabi Muhammad. Ya semuanya cinta sama Rasulullah SAW, cuman lebih ta'zimnya lebih kuat, bahkan kepada para dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau menoleh ke kanan di Masjidin Nabawi itu membelakangi makam Rasulullah SAW. Imam Ibn Hajar gak mau. Maka bagaimana? Ngadep ke kiri, ngadep ke makamnya Rasulullah SAW. Kalau Imam Rami mengatakan loh tetap syariatnya Rasulullah, ngadep kanan, selesai. Wah, kada insyaallah pembahasan yang akan datang makruhatul jamaah. Kemakruhan-makruhan daripada salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, bulan Rajab yang lewat diberkahi, bulan Sya'ban kita yang ada diberkahi Allah, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, tamu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban ini dengan segala gobulnya hajat-hajat kita, hajat dunia bima salah, hajat al-akhirah bil maghfirah, dikaruniakan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan. Mari kita sama-sama membaca zikir Selasa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا باتن لنا في ديننا أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفه حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على أسرفنا فاتب علينا التوبة واغفر لكل حوبة واستر لنا العورات
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه تصي صحبي والحمد لله بدء وتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد